to my video. Hari ini aku akan menyampaikan mengenai laporan layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Yuk ikutin videonya. Nah, kali ini layanan dan bimbingan konseling berada di lokasi Jakarta Barat. Nah, semua prosesnya itu ada melalui observasi, wawancara, dan intervensi. Yang pastinya observasi dan wawancara itu dilakukan di dalam rumah siswa. Nah, apa sih yang perlu dipahami dari siswa ini? Yang perlu saya pahami dari siswa ini yaitu yang pertama, kita harus memperhatikan kebiasaan siswa di rumah, apakah sering belajar atau tidak, kemudian kemalasannya bagaimana, kemudian komunikasi dengan orang tuanya seperti apa, dan bagaimana siswa ini belajar di rumah, serta latar belakang lingkungan keluarga seperti apa yang dapat memotivasi belajar siswa. Kemudian bagaimana cara saya memahami masalah yang dihadapi oleh siswa? Yang pertama itu saya melakukan observasi langsung kepada siswanya. Kemudian saya juga melakukan konseling awal untuk mencari tahu permasalahan yang terjadi pada siswa tersebut. Serta saya juga mengisi angket mengenai kebiasaan belajar dan suasana di rumah untuk mengetahui apa yang terjadi di lingkungan keluarga siswa. Teknik yang saya ambil dalam layanan bimbingan kali ini yaitu yang pertama ada observasi, kemudian kuesioner atau angket, dan wawancara kepada siswanya. Apa sih gambaran masalah yang terjadi pada siswa ini? Atau bagaimana gambaran masalah yang terjadi pada siswa? Nah, gambarannya yaitu yang pertama, malas dalam belajar. Yang kedua, tidak mau mengerjakan soal. Yang ketiga, kurang perhatian di kelas. Kemudian yang keempat, tidak memiliki jadwal belajar di rumah. Yang kelima, lebih memilih bermain HP atau gadget daripada belajar. Kemudian yang keenam, siswa ini hanya akan belajar jika ada PR dari sekolah. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya masalah pada siswa? Yaitu yang pertama, kurangnya kontrol orang tua dalam bermain gadget. Jadi orang tua ini kurang mengontrol anaknya atau siswa tersebut dalam bermain gadget atau HP. Yang kedua yaitu pola asuh yang terlalu memanjakan anak. Nah, yang ketiga yaitu kurangnya keterlibatan orang tua terhadap aktivitas belajar pada siswa. Kemudian yang keempat yaitu tidak adanya jadwal belajar yang teratur di rumah. Kemudian yang kelima yaitu kurangnya kondusif atau suasana rumah yang kurang kondusif. Kemudian apa yang saya lakukan untuk mengatasi masalah pada siswa tersebut? Yang pertama yaitu konseling individu. Untuk apa konseling individu? Yaitu untuk mengenali penyebab-penyebab yang terjadi pada masalah siswa. Kemudian yang kedua yaitu bimbingan individu. Kemudian yang ketiga yaitu edukasi kepada siswa dan orang tua mengenai pentingnya pembimbingan belajar dan pembatasan gadget terhadap anak. Kemudian solusi apa yang saya berikan kepada siswa tersebut? Yaitu yang pertama, menyusun jadwal bersama anak. Jadi kedua orang tua dan anak menyusun jadwal belajar bersama. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan bertahap. Kemudian yang ketiga yaitu mengedukasi orang tua tentang pentingnya
peran orang tua dalam aktivitas belajar anak. Kemudian yang keempat yaitu membatasi waktu gadget kepada anak dalam waktu belajar di rumah. Kemudian apakah ada perubahan positif mengenai solusi yang saya berikan? Tentunya ada. Yang pertama yaitu siswa mulai belajar lebih teratur. Kemudian yang kedua yaitu lebih efektif dalam mengerjakan tugas. Kemudian yang ketiga yaitu orang tua sering terlibat dalam belajar anak dan sudah membatasi anak dalam bermain gadget. Kemudian yang keempat yaitu semangat belajar lebih besar dibanding sebelumnya walaupun belum meningkat sepenuhnya. Kemudian apa saran yang saya berikan dalam masalah ini? Yang pertama yaitu siswa perlu dibimbing dan diberikan motivasi berkelanjutan. Yang kedua, orang tua sebaiknya meluangkan waktu untuk menemani anak dalam belajar. Yang ketiga, guru atau konselor harus bersinergi untuk memantau perkembangan anak. Nah, selanjutnya siapa yang saya rekomendasikan untuk mengatasi masalah siswa tersebut? Yang pertama yaitu orang tua. Kenapa orang tua? Karena orang tua adalah guru pertama bagi siswa atau anak, karena peran mereka ini sangat penting dalam suatu keluarga. Dan juga orang tua harus bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua yaitu guru kelas atau wali kelas, karena guru dan wali kelas ini merupakan orang tua kedua bagi siswa. Siap. Dan tugas wali kelas atau guru kelas ini untuk memberikan penguatan dan motivasi kepada siswa di dalam kelas. Nah, itu tadi adalah masalah yang terjadi pada siswa. Nah, apa teknik yang saya gunakan dalam layanan bimbingan konseling? Yaitu yang pertama, saya menggunakan observasi secara langsung. Kemudian yang kedua yaitu wawancara kepada siswa. Kemudian yang ketiga yaitu konseling individu kepada siswa. Kemudian bagaimana cara saya menggunakan teknik tersebut? Yang pertama tadi yaitu observasi. Observasi saya melakukan secara langsung di rumah siswa tersebut. Kemudian yang kedua wawancara. Wawancara saya melakukan wawancara tersebut di rumah siswa langsung. Kemudian yang ketiga yaitu konseling. Nah, konseling ini dilakukan untuk mendalami permasalahan siswa dan memberikan strategi pemecahan untuk masalah tersebut. Nah, itu tadi adalah permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Nah, dan saya juga sudah memberikan solusi mengenai permasalahan yang terjadi pada siswa tersebut. Nah, cukup sekian pemaparan laporan layanan di bimbingan konseling di sekolah dasar kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.